hari ini saya ada di kosnya Abang Jeremy. Kebetulan saya lihat pintu tertutup. Saya mau lihat aktivitas apa yang mereka lakukan di dalam. Oke, mari kita saksikan bersama teman-teman. Masuk. Ada buat apa nih? Lagi kerja tugas. Ini tugas apa? Tugas rendek. Kami sedang belajar, ada menyelesaikan tugas dari tim fasilitator Remdek, dan kami juga adalah bagian dari 1000 pemuda yang ada di SBD itu yang bertalenta. Sehingga kami diberi kepercayaan untuk terus mengikuti proses ini. Pada kali ini kami sudah masuk pada paripurna ketiga, materi berkaitan dengan monitoring dan evaluasi dan berdaya khususnya di Desa Kabaldana. Apa isu strategisnya? Isu strategisnya program BUMDes di Desa Kabaldana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang menjadi tujuan utama dalam pengangkatan isu ini itu adalah mengoptimalkan BUMDes yang mandiri demi kesejahteraan masyarakat Desa Kabaldana. Jadi untuk sementara di sini kami diminta oleh fasilitator yang bernama Pak Rui, seorang filsafat terhebat yang saya kenal. Dia meminta kami untuk bisa menentukan input dari isu ini, outputnya apa, outcome-nya, terus tujuan atau objektifnya, lalu goal atau apa yang diinginkan dari isu ini yang diangkat. Mungkin singkat dari saya seperti itu. Terima kasih Remdek. Kami sedang mengerjakan tugas dari Rendek, yaitu terkait dengan isu strategis. Isu strategis yang saya angkat di sini terkait dengan kekerasan perempuan. Mungkin seperti itu. Ya, semoga berhasil. Amin, amin. Ini ada 3 buah buku sebagai modul untuk kami. Ini buku adalah pemberian dari Remdek, dan setelah saya membaca sedikit dari buku ini, ada begitu banyak manfaat yang ada di dalam, dan buku ini sangat bermanfaat bagi saya. Dan terima kasih juga untuk tim Remdek yang sudah memberikan buku ini. Semoga teman-teman yang nanti membaca juga buku ini bisa mendapatkan banyak hal di dalam. Sekali lagi terima kasih Remdek. Seperti itu cinta. Oke, Saya sedang mengikuti classroom dari lembaga Remdek untuk penguatan kapasitas bagi kelompok orang muda bertalenta di Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya sedang menyelesaikan satu hal penting, yaitu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks ini saya mengangkat satu isu spesifik yang lagi gencar, tetapi karena musim COVID dia agak berkurang, tetapi masih tetap akan bisa berjalan, yaitu simak dibahas. Kenapa tidak? Hal yang paling mendasar, faktor paling penting adalah pendidikan yang sangat minim, budaya pesta yang sangat tinggi, yang tidak seimbang dengan kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya. Niscaya semua orang yang terjepit di areal yang paling indah di Pulau Sumba ini akan keluar dari wilayahnya. Mereka akan pergi merantau untuk mencari uang. Kenapa harus di luar negeri? Alasannya sangat logis.
gaji yang besar, tidak ada keluarga yang berada di sana sehingga bisa konsentrasi untuk menyimpan uang untuk beberapa waktu tertentu. Sebut saja seperti masa kontrak 2 tahun dan fokus untuk kerja selama 2 tahun. Mengapa juga harus di luar negeri? Alasan yang paling penting adalah pengalaman, cerita menarik untuk orang-orang di sekitarnya. Lalu, apa yang salah? Tidak ada yang salah ketika orang mau bekerja, berusaha untuk meningkatkan ekonomi keluarganya, daerahnya, meningkatkan juga potensi tenaga kerja yang lain, bisa mendongkrak kreativitas yang lebih. Tetapi alasan satu, prosedural. Rendahnya prosedural, pengawasan yang minim mengakibatkan banyak kecurangan yang terjadi. Lalu, setelah sampai di luar negeri, jangan pernah heran kalau terjadi banyak kekerasan terhadap para perantau kita atau tenaga kerja wanita, tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Banyak sekali kasus yang terjadi dan itu berakibat buruk terhadap para tenaga kerja Indonesia, khususnya yang berasal dari Pulau Sumba, lebih khusus lagi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Secara statistik, Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 2 kasus paling besar human trafficking setelah Timur Tengah Selatan. Apa yang mau kita bedah? Nantikan episode berikutnya.